Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firyal Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan UAS Artificial Intelligence mengenai game edukasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Rafiq. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari pengertian menurut para ahli. Menurut Sandi dan Hidayat, game adalah suatu cara untuk menghilangkan kepenatan dengan melakukan suatu kegiatan yang dilalui menggunakan kecerdasan, berpikir, dan strategi dan yang harus digunakan untuk berinteraksi dengan sistem konflik yang direkayasa secara sengaja untuk menimbulkan keseruan dalam bermain. Menurut Pransky, game edukasi adalah game yang didesain untuk belajar, tapi tidak bisa menawarkan bermain dan bersenang-senang. Game edukasi bertujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pelajaran yang disajikan. Selanjutnya ada jenis-jenis game. Di sini menurut Hamka dan Gani. Yang pertama ada aksi. Genre ini merupakan jenis game yang paling populer. Game jenis ini membutuhkan kemampuan refleks pemain. Salah satu sub-genre action yang populer adalah First Person Shooter atau FPS. Pada game FPS diperlukan kecepatan berpikir. Game ini dibuat seolah-olah pemain yang berada dalam suasana tersebut. Selanjutnya ada Role Playing Games atau RPG. Dalam RPG, pemain dapat memilih satu karakter untuk dimainkan. Seiring dengan naiknya level game, karakter tersebut dapat berubah, bertambah kemampuannya, bertambah senjatanya, atau bertambah hewan peliharaannya. Selanjutnya ada strategi. Genre ini menitik beratkan pada kemampuan berpikir dan berorganisasi. Game strategi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada turn-based strategy. Pemain bergantian menjalankan taktiknya saat pemain mengambil langkah. Pihak lawan harus menunggu. Dan yang kedua ada real-time strategy. Dalam hal ini mengharuskan pemain membuat keputusan dan secara bersamaan pihak lawan juga beraksi hingga menimbulkan serangkaian kejadian dalam waktu yang sebenarnya. Selanjutnya ada jenis game balapan. Pemain dapat memilih kendaraan lalu menuju area balapan. Tujuannya yaitu mencapai garis finish dengan waktu paling cepat. Selanjutnya ada game olahraga. Genre ini membawa olahraga ke dalam sebuah komputer atau konsol. Biasanya gameplay dibuat semirip mungkin dengan kondisi olahraga yang sebenarnya. Selanjutnya ada game puzzle. Genre puzzle menyajikan teka-teki, menyamakan warna bola, perhitungan matematika, menyusun balok, atau mengenal huruf atau gambar. Dan yang terakhir ada jenis word game. Word game sering dirancang untuk menguji kemampuan dengan bahasa atau mengeksplorasi sifat-sifatnya. Word game umumnya digunakan sebagai sumber hiburan, tetapi telah dibuktikan untuk melayani suatu tujuan pendidikan juga. Selanjutnya ada syarat game edukasi sebagai media pembelajaran. Game sebagai media pembelajaran di dalamnya harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Menurut Wibisono dan Mulyanto, yang pertama, isi game harus bersifat mendidik bagi penggunanya. Yang kedua, membuat pengguna menjadi berpikir dan terdidik dengan adanya game tersebut. Yang ketiga, iringan musik yang ada membuat pengguna menjadi terangsang untuk berpikir dan dapat menerima permainan yang dimainkan. Dan yang terakhir, tampilan dapat menarik pengguna untuk memainkan game. Di sini adalah contoh game edukasi bertemakan bentuk bangun datar. Kita pilih level permainannya. Kita pilih di level 1. Dengan perintah, carilah benda dan kotak gambar yang sesuai dengan keterangan jenis bangun datar yang ditampilkan pada soal. Terdapat 10 soal yang harus diselesaikan, namun apabila ada 3 kali memilih yang salah, maka permainan akan berhenti. Kita mulai gamenya. Di sini kita disuruh mencari persegi panjang di antara keempat gambar ini. Maka persegi panjang dalam gambar ini ada di gambar buku. Benar, bintangnya berwarna hijau. Selanjutnya berbentuk trapesium. Dimanakah yang trapesium adalah di gambar tas. Selanjutnya segitiga.
Dari keempat gambar ini, maka penggarislah ini yang berbentuk segitiga. Layang-layang. Dari keempat gambar ini yang berbentuk layang-layang adalah gambar yang pojok kiri atas. Selanjutnya ada segitiga, dan segitiga dibentuk ini adalah hanger baju. Kemudian ada belah ketupat. Dari keempat benda ini, yang memiliki bangun datar belah ketupat adalah figura foto. Selanjutnya, layang-layang. Layang-layang dari keempat gambar ini, yaitu adalah gambar layang-layang itu sendiri. Kemudian kita disuruh mencari persegi. Dari keempat gambar ini yang berbentuk persegi adalah ya dadu. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat ditandai dari gambar figura foto lagi. Selanjutnya belah ketupat lagi, belah ketupat. Maka bentuk gantungan kunci ini adalah belah ketupat. Nah, selamat kamu telah menyelesaikan permainan. Dari sini adalah contoh game sederhana mengenai game edukasi yang bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Terima kasih.